Halo guys, kali ini Kak Ca review short drama Korea Coba Lari Dariku Part 3. Pagi hari Ko Hyun bersiap pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayahnya. Ia meminta izin pada Kang Taeyong yang duduk di ruang tamu. Oh Ji Hoon memberitahu Kang Taeyong jika nanti ada rapat penting tidak perlu menemani Ko Hyun. Kang Taeyong mengizinkan Ko Hyun pergi keluar sendiri. Ko Hyun sampai di rumah sakit. Ia di kamar rawat ayahnya duduk berjaga menemani ayahnya yang belum pulih. Tiba-tiba datang Min Jun mencari Ko Hyun. Min Jun, kenapa kau tahu tempat ayahku dirawat? Oh, tempat ini persembunyianmu. Pergi kamu Min Jun, apa kamu mengikuti Kang Taeyong demi perawatan ayahmu ini? Min Jun menuduh Ko Hyun menjadi wanita jalang demi bisa mendapatkan uang banyak dari Kang Taeyong. Min Jun, apa yang kamu katakan berlebihan, kamu yang pertama sudah berselingkuh. Min Jun tetap marah mendesak Ko Hyun putus dengan Kang Taeyong. Lalu ia mengambil ponsel Ko Hyun, ia membuka blokiran nomor pribadinya di ponsel Ko Hyun dan mengancam jika Ko Hyun lari ia akan mengirim lokasi terkini rumah sakit tempat ayahnya dirawat pada ibu tiri Ko Hyun. Di rumah besar Kang Taeyong melihat rekaman CCTV kamar rumah sakit ayah Ko Hyun. Ada Min Jun datang yang menemui Ko Hyun di kamar rawat. Kang Taeyong menyuruh Oh Ji Hoon membawa pulang Ko Hyun. Ko Hyun akhirnya pulang menemui Kang Taeyong yang sudah menunggunya di ruang tamu. Kang Taeyong memeriksa leher Ko Hyun. Aku kira kamu sudah melanggar aturan, tidakkah kau ingin mengatakan sesuatu? Kang Taeyong memberikan rekaman CCTV kamar rawat rumah sakit ayah Ko Hyun pada Ko Hyun. Pertemuan rahasia apa kau dengan Min Jun? Tidak ada. Kang Taeyong mengambil ponsel Ko Hyun. Ia melihat ada panggilan masuk dari Min Jun. Kang Taeyong marah lalu membanting ponsel Ko Hyun. Kang Taeyong menyuruh Oh Ji Hoon melarang Ko Hyun keluar dari kamarnya. Ko Hyun meyakinkan Kang Taeyong jika saat pertemuannya dengan Min Jun tidak terjadi apa-apa. Kau bertingkah seperti bos, kau lihat kesalahanmu sendiri. Akulah bos di hubungan kita ini. Kau jangan buat kesabaranku habis. Ko Hyun tak kuat mendengar kemarahan Kang Taeyong. Ia berjalan pergi ke kamarnya. Di kamarnya Ko Hyun duduk di sofa yang memukul bantal karena kesalnya pada Kang Taeyong. Tiba-tiba datang Oh Ji Hoon. Ia membawa akuarium mangkuk kaca berisi ikan hias. Oh Ji Hoon mengatakan jika Kang Taeyong sebelumnya belum pernah menjalani hubungan dengan wanita sejauh ini. Sejak kecil Kang Taeyong hidupnya keras. Ia selalu sendiri menyembunyikan segala jenis kondisinya. Kang Taeyong mungkin kurang bisa mengekspresikan cinta pada wanita yang disukainya. Ko Hyun terdiam mendengar perkataan Oh Ji Hoon. Kang Taeyong minum anggur di ruang tamu. Lalu datang Oh Ji Hoon. Tuan, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku mengira ini hanya sebuah kesalahpahaman. Aku mengikuti istrimu sewaktu pergi ke rumah sakit. Oh Ji Hoon melihat Min Jun datang menemui Ko Hyun di kamar rawat ayahnya itu. Kenapa kamu baru mengatakannya sekarang? Maaf tuan, kamu tadi sangat marah, aku tidak berani bicara. Kang Taeyong menyesal telah bersikap kasar pada Ko Hyun. Kang Taeyong datang ke kamar Ko Hyun untuk meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Ko Hyun ingin pergi tapi Kang Taeyong menahannya. Kang Taeyong mulai mendesak Ko Hyun. Aku pikir kamu tidak bisa melupakan Min Jun. Mungkin saja kamu pergi kembali ke pria pecundang itu. Pada saat seperti ini kamu harusnya berkata kamu meminta maaf. Apa kamu masih tidak mengerti siapa orang yang aku cintai? Ko Hyun menunjuk kode pada Kang Taeyong. Kang Taeyong mengerti lalu ia mencium mesra Ko Hyun. Tapi Ko Hyun yang malu berusaha menghindar lagi. Kang Taeyong memeluk Ko Hyun. Ia mendesak Ko Hyun tidur di kasur untuk melanjutkan permainan mereka sebagai suami istri. Kali ini Ko Hyun tidak menghindar karena sekarang sudah mencintai Kang Taeyong. Mereka kembali berciuman menghabiskan malam di kamar Ko Hyun. Hari sudah pagi, mereka masih tidur bersama. Ko Hyun terbangun, ia ingin pergi tapi Kang Taeyong menahannya. Aku tidak pergi, aku hanya ingin melihat ikanku di akuarium mangkuk kaca. Jangan takut, aku tidak akan pergi. Ko Hyun yang mencintai Kang Taeyong, ia menatap wajah Kang Taeyong dengan penuh cinta. Yerin pergi keluar untuk membuat kopi. Min Jun kembali menelpon nomor Ko Hyun tapi masih saja tidak aktif dan tidak ada respon. Min Jun berniat jahat, ia mengirim pesan lokasi rumah sakit tempat ayah Ko Hyun dirawat ke ibu tiri Ko Hyun. Setelah tahu info di mana rumah sakit tempat ayah Ko Hyun dirawat, ibu tiri dan adik tiri Ko Hyun datang ke rumah sakit. Mereka menyamar memakai pakaian perawat palsu. Mereka membawa kursi roda pasien. Mereka sampai di depan pintu kamar rawat ayah Ko Hyun. Mereka masuk membawa kursi roda itu. Mereka melihat ayah Ko Hyun yang terbaring tidur. Ibu tiri Ko Hyun mengatakan jika ayah Ko Hyun akan diculik dan disekap di sebuah gudang, lalu meminta tebusan pada Ko Hyun. Mereka membawa ayah Ko Hyun menaruhnya di kursi roda. Mereka berhasil keluar dari kamar rawat membawa pergi ayah Ko Hyun dengan kursi roda. Hari sudah siang di rumah besar Ko Hyun dan Kang Taeyong bersiap akan pergi ke rumah sakit melihat ayah Ko Hyun. Ko Hyun meminta Kang Taeyong agar menggandeng tangan untuk bersikap romantis padanya. Tiba-tiba datang Oh Ji Hoon. Ia mengatakan jika ayah Ko Hyun telah diculik. Kang Taeyong menyuruh Oh Ji Hoon menemukan ayah Ko Hyun dengan cepat dan mengecek semua rekaman CCTV rumah sakit. Ko Hyun kaget tak kuat mendengar ayahnya yang hilang diculik. Kang Taeyong berusaha menenangkan Ko Hyun. Hari sudah malam, ibu tiri dan adik tiri Ko Hyun ada di sebuah gudang. Mereka menyekap ayah Ko Hyun yang duduk di kursi roda di gudang itu. Ibu tiri Ko Hyun menjawab panggilan telepon dari pria yang tidak dikenal. yang menanyakan ayah Ko Hyun. Wanita tua itu memberikan syarat jika mau ayah Ko Hyun dibebaskan harus memberikan uang tembusan 5 miliar won kepadanya. Tanpa mereka ketahui suara pria itu adalah suara Kang Taeyong. Setelah mereka tahu Kang Taeyong yang menelpon, mereka mulai ketakutan berubah menjadi berpura-pura manis. Tertiba datang Kang Taeyong masuk ke gudang itu. Mereka sangat ketakutan melihat Kang Taeyong datang.
Inilah kenapa aku tidak mau bicara dengan orang yang tidak mau mendengarkan. Ko Hyewon datang melihat ayahnya yang disekap di gudang itu. Untung saja ayahnya tidak apa-apa. Lalu ia membawa pergi ayahnya. Sekarang tinggal ibu tiri dan adik tiri Ko Hyewon yang berurusan dengan Kang Taeyong dan pengawalnya. Mereka berlutut di depan Kang Taeyong memohon ampun. Kang Taeyong menghukum mereka dengan mengikat mereka dengan tali. Inilah akhirnya, kita tidak bisa berbicara lagi. Kalian tidak mendengarkan peringatanku. Kang Taeyong menyuruh Oh Ji Hoon mengurus mereka dengan membawa mereka ke kantor polisi. Masukkan saja mereka ke penjara. Hari sudah malam, Kang Taeyong pergi ke rumah sakit. Ia masuk ke kamar rawat ayah Ko Hyewon. Ia melihat Ko Hyewon duduk menjaga ayahnya yang terbaring sakit. Kang Taeyong mengatakan jika saat ini ada pengamanan khusus untuk menjaga ayah Ko Hyewon di rumah sakit. Dan tentang ibu dan adik tirinya sudah diserahkan ke kantor polisi. Ko Hyewon yang senang memeluk mesra Kang Taeyong. Terima kasih Kang Taeyong, jika tidak ada kamu mungkin saja aku tidak bisa melihat ayahku sekarang. Ko Hyewon, baiklah, saat ini kamu tidak takut denganku. Kita sudah menikah, kenapa aku harus takut denganmu? Kang Taeyong mencium Ko Hyewon, tapi Ko Hyewon sangat malu. Setelah merasa situasi ayah Ko Hyewon aman, mereka berjalan pergi. Tertiba datang Kang Taemin, CEO AS Group, kakak laki-laki Kang Taeyong dengan asistennya. Kang Taemin mengatakan akan menyelidiki hubungan Kang Taeyong dengan Ko Hyewon. Kang Taemin beristirahat di kantornya. Tertiba datang asisten. Pria itu membawa satu mapel berisi informasi tentang Ko Hyewon dan juga mengatakan bahwa Ko Hyewon saat ini adalah istri Kang Taeyong. Kang Taemin kaget mendengar Kang Taeyong menikah dengan Ko Hyewon. Ia membaca file informasi Ko Hyewon yang diberikan asisten. Asisten mengatakan jika sebelum Ko Hyewon menikah dengan Kang Taeyong mengambil paksa Ko Hyewon di acara pernikahannya dengan Dr. Min Jun. Aku ingin menemui Dr. Min Jun secara pribadi. Kang Taemin datang ke rumah sakit Yesong untuk menemui Dr. Min Jun. Ia berniat menyuap Min Jun agar mau membocorkan data tentang penyakit Kang Taeyong. Kang Taemin memberikan foto Kang Taeyong pada Min Jun. Aku dengar pria ini sudah menghancurkan pernikahanmu. Ya benar, pria ini jahat. Aku sangat mengenalnya. Kang Taemin merayu Min Jun agar bisa bertindak curang membocorkan data medikal Kang Taeyong di rumah sakit itu. Kang Taemin menjanjikan upah 3 miliar won pada Min Jun jika Min Jun bisa memberikannya data medikal Kang Taeyong. Min Jun terdiam mendengar tawaran menguntungkan dari Kang Taemin. Ko Hyewon datang ke rumah sakit Yesong bersama Oh Ji Hoon asisten. Oh Ji Hoon mengatakan jika Kang Taeyong masih bekerja dan akan segera menyusul ke sini, ia meminta Ko Hyewon menunggu. Ko Hyewon sendiri menunggu di ruang UGD. Tertiba datang Yerin dan Min Jun menghampirinya. Ko Hyewon berusaha menghindar tapi Yerin menahannya. Apa Nyonya Grup Hansong merasa dirinya istimewa? Memangnya kamu seorang putri? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan denganmu. Mereka mengatakan hal yang sama jika Kang Taeyong menikahi Ko Hyewon agar Kang Taeyong bisa leluasa mendapatkan donor darah dari Ko Hyewon. Ko Hyewon tidak peduli apa yang dikatakan mereka. Ia ingin pergi tapi Min Jun menahannya. Aku tidak bisa mendengarkan kalian karena apapun yang kalian katakan sebuah kebodohan. Min Jun marah ingin menyerang Ko Hyewon. Untungnya Kang Taeyong datang menghentikannya. Kang Taeyong membawa satu file map berisi data kejahatan curang Min Jun dan Yerin di rumah sakit itu. Kang Taeyong mengatakan jika Dr. Min Jun bertindak curang memanipulasi catatan medis operasi ayah Ko Hyewon, selalu bekerja sama dengan Yerin, melakukan tindakan curang di rumah sakit. Kang Taeyong berkata mengancam akan memasukkan Min Jun dan Yerin ke penjara polisi. Istri, ayo kita pulang. Tunggu sebentar. Ko Hyewon mengambil pel itu yang dibawa Kang Taeyong. Lalu ia menghajar Min Jun dengan pel itu. Ko Hyewon sangat marah pada Min Jun karena ternyata Min Jun bertindak jahat memanipulasi data medis operasi ayahnya. Tertiba datang polisi menangkap mereka. Kang Taeyong dan Ko Hyewon terdiam menonton mereka dibawa polisi. Di kantor HS Group, Kang Taemin dan asistennya panik setelah mendengar kabar Min Jun masuk penjara. Asisten memberikan nomor kontak kantor polisi yang menangani kasus Min Jun pada Kang Taemin. Kang Taemin menelpon Min Jun lewat sambungan nomor kontak kantor polisi. Min Jun mengatakan jika ia kini sangat tidak nyaman berada di penjara karena ulah Kang Taeyong, dan ia menagih janji Kang Taemin untuk memberinya upah 3 miliar won jika memberikan informasi tentang penyakit Kang Taeyong. Kang Taeyong mempunyai darah dengan gangguan khusus, memerlukan terapi perawatan khusus. Ia menderita penyakit hemofilia A. Kang Taemin senang mendengar informasi penyakit Kang Taeyong dari Min Jun. Min Jun terus mengatakan mendesak agar Kang Taemin segera mentransfer uang upah hasil kerjanya memberi informasi tentang penyakit Kang Taeyong. Ia ingin segera bebas dari penjara. Tapi Kang Taemin yang licik tidak mau memberi uang sepeser pun. Lalu Kang Taemin menutup panggilan telepon. Min Jun yang bodoh ada di dalam penjara marah-marah, tidak terima. Ia berteriak histeris karena sudah dimanfaatkan Kang Taemin. Di rumah besar Kang Taeyong, Ko Hyewon sibuk beristirahat. Ia menjawab panggilan telepon dari rumah sakit. Rumah sakit memberitahu Ko Hyewon jika dokter membutuhkan Ko Hyewon datang karena ada pemeriksaan khusus untuk ayah Ko Hyewon. Ko Hyewon mengiyakan permintaan rumah sakit. Dia bergegas bersiap pergi dengan membawa bekal sekotak alat medis yang ada di tasnya. Ko Hyewon sampai di rumah sakit. Ia langsung masuk ke kamar rawat ayahnya tanpa curiga dengan adanya Kang Taemin yang berjaga di depan kamar rawat. Perawat memberitahu Ko Hyewon jika Ko Hyewon saat ini harus menunggu di samping ayahnya yang sakit karena dokter akan segera datang. Perawat itu pergi, tertiba datang Kang Taemin. Kang Taemin mengaku adalah bawahan Kang Taeyong. Ia mengatakan jika Kang Taeyong menyuruhnya mengajak Ko Hyewon pergi ke suatu tempat. Siapa namamu? Kamu tidak perlu tahu namaku, Nyonya. Ko Hyewon tambah curiga. Ia mencoba menelpon Kang Taeyong.
Tapi Kang Taemin yang jahat memaksa Ko Hee-won pergi dengan kasar. Ia menggendong Ko Hee-won yang pingsan dan ponsel Ko Hee-won terjatuh. Di rumah besar, Kang Taeyong duduk beristirahat. Ia menjawab panggilan telepon dari Ko Hee-won, tapi tidak ada suara yang muncul. Tiba-tiba datang Oh Ji-hoon memberitahu jika Ko Hee-won diculik oleh Kang Taemin. Kang Taemin dan grupnya membawa Ko Hee-won masuk di sebuah gudang kontainer sepi. Kang Taemin menyekap Ko Hee-won di dalam kontainer itu. Kang Taemin mulai mengganggu Ko Hee-won yang tangannya terikat. Beritahu aku apakah Kang Taeyong baik-baik saja. Mengapa harusnya aku perlu memberitahumu? Kang Taemin tertawa puas setelah berhasil menyekap Ko Hee-won demi memancing Kang Taeyong datang ke gudang itu. Aku hanya ingin tahu apa yang disukai oleh adikku. Kamu adalah kakak Kang Taeyong. Asisten Kang Taemin mendapat kabar lewat telepon jika Kang Taeyong sudah datang. Kang Taemin senang mendengarnya. Ia mengancam Ko Hee-won jika Kang Taeyong akan habis di tangannya. Kang Taeyong akan terkena insiden, mungkin nyawanya tidak selamat. Ko Hee-won berteriak dan memohon pada Kang Taemin agar dibebaskan. Kang Taemin dan asistennya meninggalkan Ko Hee-won sendirian di dalam kontainer. Ko Hee-won melihat pisau bedah medis di dalam tasnya yang terbuka. Ko Hee-won berhasil membuka ikatan tali di tangannya. Ia keluar dari kontainer. Ia berlari mencari Kang Taeyong. Ko Hee-won menemukan Kang Taeyong terjatuh lemah di dekat kontainer lain. Kang Taeyong mengalami pendarahan. Ko Hee-won berusaha menyadarkan Kang Taeyong yang lemah. Kang Taeyong memegang tangan Ko Hee-won. Ia melihat tangan Ko Hee-won terluka. Lebih penting kondisimu sekarang, kau jangan banyak bicara. Ko Hee-won membuka kotak alat medisnya. Ia mengambil obat suntikan dan ia berikan pada Kang Taeyong. Ko Hee-won menyuruh Kang Taeyong diam. Kang Taeyong akhirnya pingsan. Hari sudah larut malam di rumah besar. Kang Taeyong terbaring lemah di kamarnya. Kang Taeyong melihat Ko Hee-won dan para pengawal yang menunggunya. Oh Ji-hoon meminta maaf pada Kang Taeyong karena ia dan para anggotanya tidak bisa mencegah serangan dari Kang Taemin sehingga Kang Taeyong terluka. Ko Hee-won bertanya kenapa Kang Taemin bersikap jahat pada adiknya sendiri. Kang Taeyong mengatakan jika kakaknya adalah pribadi yang ambisius, berusaha menyingkirkan apapun yang menghalanginya. Sejak kakaknya diangkat menjadi CEO AS Group, pria itu sangat arogan. Sebenarnya Kang Taeyong lah yang menjadi CEO di AS Group milik ayahnya dan kini ayahnya yang sudah meninggal. Aku menaruh curiga ada yang tidak beres dengan kematiannya. Aku mengumpulkan bukti dan membuat grup Hansong ini. Kang Taeyong menjelaskan pada Ko Hee-won jika ia tidak mudah membuat grup Hansong. Sejak kakaknya menjadi CEO di grup HS, ini dibuatnya demi pertahanan diri dan berbagai serangan dari kakaknya. Pagi hari Kang Taemin duduk di kantornya. Ia menonton acara TV, tapi yang muncul acara berita membahas CEO grup AS Kang Taemin yang terlibat dugaan kasus pembunuhan ayahnya sendiri. Kang Taemin sangat marah. Ia mematikan saluran TV itu dan membanting remote TV. Kang Taeyong datang menemui kakaknya yang ada di kantor itu. Kang Taemin kaget melihat Kang Taeyong yang masih hidup dan selamat. Bisa-bisanya orang seperti ini duduk menjadi CEO di perusahaan. Kang Taemin marah melihat bukti pesan yang ada di ponselnya. Kini ia bukan CEO perusahaan lagi, uang dan sahamnya sudah tidak ada. Tiba-tiba datang beberapa pria polisi yang akan menangkap Kang Taemin. Pria polisi mengatakan jika menangkap Kang Taemin karena terbukti sudah terlibat pembunuhan. Beberapa pria polisi itu memaksa menangkap Kang Taemin, membawanya pergi dari kantor itu. Kang Taeyong mengucapkan selamat tinggal pada kakaknya itu. Di rumah besar, Kang Taeyong dan Ko Hee-won duduk bersama di ruang tamu. Tiba-tiba datang Oh Ji-hoon. Ia mengatakan jika kini Kang Taeyong resmi menjadi ahli waris CEO perusahaan HS Group. Apa kamu merasa tidak yakin? Jika ini adalah kemauan ayahku, aku tidak tahu siapa ayahmu, tapi aku tahu hal yang meyakinkan. Ko Hee-won memegang tangan Kang Taeyong. Ia meyakinkan Kang Taeyong bisa melewati semua hal setelah ini. Kang Taeyong mendesak Ko Hee-won, apa benar wajahku menyeramkan? Tidak, aku tidak percaya itu. Mengapa kamu memajang fotoku banyak di dinding? Ya, karena aku suka melihatmu dan aku selalu merindukanmu. Kang Taeyong mendesak Ko Hee-won lalu mereka berciuman. 1 tahun kemudian di suatu hari di rumah besar, Kang Taeyong menonton TV yang menyiarkan hukuman berat pada Kang Taemin. Semenjak Kang Taeyong menjadi CEO HS Group, tiba-tiba datang Ko Hee-won. Ia mematikan siaran TV. Ko Hee-won membawa alat medis. Ia ingin mengecek darah Kang Taeyong. Kang Taeyong mengatakan jika kini Ko Hee-won harusnya memanggilnya suami karena kini sudah sah menikah. Kang Taeyong mulai menggoda Ko Hee-won. Ko Hee-won mencium mesra Kang Taeyong. Kang Taeyong mulai mendesak Ko Hee-won. Jika kau ingin lari dariku, cobalah jika bisa. Mereka kembali berciuman. Kini mereka hidup bahagia sebagai pasangan suami istri yang sah. Alur cerita tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.